Nah, oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang tim nasional Indonesia. Drawing Piala AFF telah dilaksanakan di Hanoi, Vietnam, di mana timnas Indonesia harus kembali bertemu dengan dua musuh yang sering dihadapi, yakni timnas Vietnam dan juga timnas Filipina. Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Ini tentu akan menjadi perjalanan bagi skuad Garuda di tahun ini. Karena selain kejuaraan atau turnamen Piala ASEAN Cup atau Piala AFF, Indonesia masih berpeluang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan memenangkan satu laga di antara laga melawan Irak atau laga melawan Filipina. Itu akan memuluskan jalan Indonesia lolos ke kualifikasi ke ronde ketiga. Nah, tentu kualifikasi ronde ketiga akan dimulai pada bulan September. Ya, ini akan menjadi tantangan bagi skuad Garuda untuk bisa memastikan satu tempat nantinya ke Piala Dunia, di mana jelang laga ketiga kualifikasi Piala Dunia lagi beberapa bulannya akan ada turnamen ASEAN Cup ya yang akan dimulai pada bulan November sampai Desember. Tentu ini akan menjadi waktu yang sedikit bersamaan karena tidak berbeda jauh ya antara bulan September sampai November. Kedua turnamen ini sangat penting bagi timnas Indonesia, tetapi yang lebih diutamakan adalah kualifikasi Piala Dunia. Tetapi ASEAN Cup juga sangat bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Terkhusus untuk Indonesia belum pernah merasakan gelar juara, di mana Indonesia sudah 6 kali menjadi runner-up di Piala AFF, tetapi masih belum bisa memutus kutukan untuk menjadi juara. Nah, ini juga bergengsi di level Asia Tenggara. Tetapi Ketua Umum PSSI pernah mengatakan bahwa ia lebih mengutamakan untuk ajang ke Asia bahkan ke level dunia, khususnya Piala Dunia. Dan Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa untuk level Asia Tenggara atau ASEAN Cup, yang sekarang namanya ASEAN Cup, dulunya Piala AFF, ini digunakan sebagai ajang pemanasan bagi pemain-pemain muda maupun pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. Jadi sebaiknya jika ada dua agenda pada tahun ini, yakni Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia, maka sebaiknya PSSI membentuk dua tim nasional ya, yang mana satu tim nasional ini kita fokuskan untuk ajang kualifikasi Piala Dunia, karena dua langkah lagi Indonesia menginjakkan dua kakinya ke Piala Dunia. Dan terkhusus untuk ajang bergengsi di kawasan Asia Tenggara atau Piala AFF, sebaiknya PSSI membentuk lagi tim dengan memanggil alumni-alumni U23 yang kemarin tampil di ajang Piala Asia, ya seperti Komang Teguh, Rio Fahmi, kemudian ada Arkan Fikri, dan pemain lainnya. Ini bisa menjadi opsi untuk tim nasional ya, yang akan digunakan di ajang Piala AFF. Kita lihat juga pemain-pemain kemarin alumnus U23 ini permainannya sangat bagus di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Ini bisa dibentuk ya dengan mendatangkan kembali pemain-pemain yang berlaga di Liga 1, semisal Rahmat Irianto, kemudian ada Abimanyu, Nadio Argawinata, kemudian ada Rame Rumakik, Irfan Jaya, dan ditambah lagi pemain-pemain yang tidak termasuk dalam susunan skuad di ajang kualifikasi Piala Dunia seperti Sadir Ramdhani. Ini juga bisa dipanggil untuk mengikuti kejuaraan Piala AFF
Jadi banyak opsi tentunya. Kita yakin pemain-pemain yang nantinya akan diturunkan di AFF juga tidak kalah saing dengan yang berada di skuad tim utama untuk kualifikasi Piala Dunia. Jika kita memfokuskan tim utama berlaga di kualifikasi atau maksudnya berlaga di ajang Piala AFF atau Asian Cup, ini sangatlah riskan karena turnamen AFF bukanlah agenda FIFA. Jadi otomatis pemain-pemain abroad yang berlaga di luar negeri ini otomatis tidak dapat dipanggil karena ini bukan agenda FIFA. Selain itu, turnamen ini juga sangat riskan buat para pemain-pemain kita, ya khususnya pemain-pemain bintang Indonesia yang abroad. Ini riskan terjadinya cedera. Kita tahu Piala AFF tidak menggunakan VAR, jadi otomatis ya pelanggaran-pelanggaran sekeras yang dilakukan lawan, semisal pemain-pemain Vietnam yang dikenal sebagai jago kungfu di dalam lapangan, ini sangat riskan buat pemain-pemain kita. Kita tidak akan mau melihat tragedi seperti yang dialami Evan Dimas ketika dihajar Don Van Hau ya di final SEA Games ketika itu pada tahun 2019. Evan Dimas mengalami cedera. Ini yang mungkin riskan buat pemain-pemain utama jika diturunkan di Piala AFF. Jadi menurut saya sebaiknya PSSI membentuk 2 tim nasional yang dikhususkan untuk kualifikasi Piala Dunia dan dikhususkan untuk ajang bergengsi di kawasan Asia Tenggara, Asian Cup atau Piala AFF. Nah, oke, itu mungkin informasi yang dapat saya sampaikan ya tentang pembentukan 2 tim nasional yang saya fokuskan untuk kepada PSSI untuk bisa membentuknya. Ini juga demi kebaikan tim nasional kita ya menghadapi 2 ajang bergengsi yakni kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala AFF. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.